Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Di sini capaian pembelajarannya adalah yang pertama, menguasai metode pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang memberikan solusi yang tepat melalui suatu atau lebih aplikasi. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan isu terkini. Yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Di mana dari mata kuliah ini capaian pembelajarannya yang lebih spesifik, yang pertama, mampu memahami dasar manajemen teknologi informasi, mampu memahami keterhubungan antara bisnis dan IT, kemudian mampu mengukur kondisi IT dalam strategi perusahaan, kemudian mampu mengukur peran dan posisi IT dalam perusahaan, serta mampu memahami manajemen perubahan, juga merancang proyek berbasis IT. Di mana kegiatan mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa D3 Manajemen Informatika, di mana penyelenggaraan perkuliahan ini berorientasi untuk memberikan pengenalan mengenai teknologi informasi serta perkembangannya dan memberikan pemahaman mengenai keilmuan dasar dalam dunia informatika dan teknologinya. Oleh karena itu, mahasiswa diperkenalkan pada pemahaman tentang pengenalan teknologi informasi, pengenalan semua yang berhubungan dengan proyek, kemudian kondisi IT sama bisnis, seperti itu. Adapun yang menjadi kemampuan akhir yang direncanakan atau capaian kemampuan akhir yang direncanakan, yang pertama adalah mampu memahami tentang pengenalan manajemen teknologi informasi. Kemudian di pertemuan kedua, mampu memahami tentang manajemen bisnis IT. Yang ketiga, mampu memahami dan membuat strategi bisnis IT. Yang keempat, di pertemuan keempat, mampu mengukur peran IT terhadap perusahaan. Di pertemuan kelima, mampu mengukur posisi IT dalam perusahaan. Kemudian pertemuan keenam yaitu manajemen perubahan IT. Kemudian di pertemuan ketujuh itu ada UTS. Setelah UTS di pertemuan 8 itu ada pengenalan manajemen proyek. Kita masuk ke manajemen proyek teknologi informasi. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke manajemen proyek teknologi informasi untuk inisiasi proyek. Kemudian setelah melakukan inisiasi proyek, di pertemuan selanjutnya ke-10 adalah perencanaan proyek. Ke-11, pertemuan ke-11 masuk ke pelaksanaan proyek. Yang ke-12 itu masuk ke manajemen waktu proyek, dan yang ke-13 manajemen biaya proyek. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pelaksanaan dan manajemen waktu proyek. Seperti tugas sebelumnya mengenai perencanaan proyek, kita akan pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan proyek, di mana di sini pelaksanaan proyek itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, pedoman hasil kerja dan manajemen waktu proyek. Pedoman hasil kerja itu adalah yang sudah kalian rencanakan itu kalian laksanakan, di mana ketika pelaksanaan itu selesai ada dokumen hasil kerja yang sudah dilaksanakan. Jadi bukan hanya kalian mengerjakan terus sudah selesai, enggak. Untuk menunjukkan kegiatan itu selesai atau tidak adalah ada work result guideline. Jadi seperti itu ya. Di mana isinya jelas di sini ada nama proyeknya, manajer proyeknya siapa, bidangnya apa, bidang yang dalam hal ini kegiatannya itu dibuat oleh siapa. Nanti yang membuat itu adalah tim
proyek itu sendiri yang mengerjakan itu. Jika dia individu berarti individu itu, tapi kalau tim berarti ketua tim itu. Misalkan ketika membuat aplikasi di sini ada 3 orang di mana satu yang memimpin. Nah, itulah yang menulis. Kemudian di sini ada sesuai dengan skop dan jadwal atau tidak. Kalau iya oke. Sesuai dengan skop, tidak sesuai dengan jadwal. Kalau tidak ya dikosongi. Alasannya jika tidak sesuai ada. Nah, ini semua hal ini diisi untuk menentukan bahwa aktivitas yang dimaksud itu sudah selesai. Nah, di sini nanti kalian tugasnya itu membuat paling tidak 3 aktivitas yang sudah kalian buat di WBS itu, buatlah dalam bentuk pedoman hasil kerja. Formatnya disesuaikan ya. Oke, dari sini kemudian kita akan belajar selanjutnya mengenai manajemen waktu proyek, di mana ini adalah bagian dari pelaksanaan. Ketika kalian sudah merencanakan, ada waktu yang harus ditata atau dikelola. Di sini ada beberapa hal yang menjadi bagian dari manajemen waktu proyek. Yang pertama, definisi aktivitas. Di sini aktivitas itu diidentifikasi yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan juga stakeholder yang menghasilkan sesuatu yang memiliki deliverable. Jadi bisa didelegasikan seperti itu. Dimana aktivitas itu harus ada pengurutannya. Jadi ada keterkaitan antar aktivitas proyek yang sudah kita pelajari kemarin. Ada proyek mendahului, ada proyek yang setelahnya itu seperti apa, ada keterhubungankah dengan proyek sebelumnya atau sesudahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah estimasi sumber daya untuk setiap aktivitas. Jadi sumber daya ini dalam hal ini yang terlihat adalah sumber daya manusianya ya, seperti itu. Karena kalau di sistem informasi, teknologi informasi itu paling banyak yang digunakan itu adalah kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi durasi. Durasi di sini waktu selesainya suatu aktivitas, pengerjaannya berapa lama. Itu estimasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan jadwal. Di sini kalau di sini juga dilihat dari durasi, kemudian jadwalnya itu seperti apa didasarkan dari aktivitas tadi ya. Kemudian ada pengendalian jadwal juga, di mana bisa jadi suatu jadwal itu bisa diatur atau diubah menjadi lebih cepat ataupun bisa lebih lama lagi, disesuaikan dengan kebutuhan. Dari estimasi itu dengan kenyataan nanti ada perubahan, sehingga meskipun ada misalkan waktunya agak lambat, tapi selesainya sesuai dengan tenggat yang diberikan, seperti itu ya. Kemudian di sini definisi aktivitas sendiri adalah tugas elemen pekerjaan yang biasanya ditemukan pada work breakdown structure yang membutuhkan durasi, biaya, dan sumber daya. Jadi WBS itu harus ada durasi, biaya, dan sumber daya, di mana mencakup di sini pengembangan WBS yang lebih rinci dan penjelasan yang mendukung pengertian tentang bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dengan biaya estimasinya dan durasi pekerjaan secara realistis. Nah, di sini daftar aktivitasnya itu, nah dari aktivitas di sini terdapat 3 data pendukungnya di situ. Yang pertama nama aktivitas, yang kedua nomor atau identitas aktivitas, kemudian yang ketiga adalah definisi deskripsi singkat tentang aktivitas. Nah, untuk deskripsi, kalau untuk nama aktivitas jelas kemarin di WBS sudah disebutkan tiap aktivitas berbeda. Kemudian untuk nomor itu disesuaikan dengan aktivitas yang berurutan tadi. Untuk deskripsi itu kenapa harus dibuat deskripsi? Itu acap kali tidak semua orang di luar IT itu memahami aktivitas yang dilakukan oleh orang IT, sehingga perlu ada deskripsi singkat di mana isi dari deskripsi itu adalah sesuatu yang dipahami oleh orang di luar IT. Misalkan
Misalkan merender program, nah itu apa tahu, belum tentu orang di luar IT itu nggak tahu. Jadi render itu berarti dia menguji coba dalam hari ini data itu dihitung, itu namanya render. Data itu dihitung, kemudian hasilnya akan keluar. Proses penghitungannya itu bisa disebut dengan render ya, jika data itu banyak gitu ya. Kemudian itu deskripsi. Kini kita masuk ke yang namanya milestone. Milestone itu adalah kejadian yang biasa, kejadian penting yang biasanya ada tapi tidak punya durasi. Jadi di sini kenapa kok nggak ada durasi? Karena dia bagian dari pekerjaan, tetapi kalau dibilang suatu aktivitas terpisah itu dia bukan aktivitas terpisah, tapi bagian dari aktivitas yang saling mendukung itu. Contohnya penyelesaian pendatangan dokumen-dokumen penting oleh customer. Di sini untuk penandatanganan itu kan bagian dari misalkan ini penyelesaian penandatanganan ya, berarti misalkan ada aktivitas pengecekan dari customer. Nah, di dalam pengecekan itu pasti ada yang namanya penandatanganan bahwa yang dicek itu. Nah, kegiatan penandatangan itu bagian dari pengecekan oleh customer, seperti itu ya. Tapi ini bisa disebut juga menjadi suatu aktivitas tapi tanpa durasi, yang disebut milestone itu. Selanjutnya pengurutan aktivitas. Di sini ini mencakup peninjauan kembali aktivitas yang harus dikerjakan, dan ditentukan ketergantungannya dengan yang lain. Jadi diurutkan sesuai dengan ketergantungannya ya, yang mendahului apa, yang selesai apa. Dan itu kalau untuk di IT itu gampang, karena terutama untuk membuat suatu aplikasi ya, itu pasti ada prosesnya, itu enggak pasti sama. Karena kayak kalian sebelum membuat itu kan mendesain dulu, menganalisis dulu, baru membuat. Enggak membuat dulu baru mendesain. Nah, itu yang salah. Yang ketika membuat aplikasi itu membuat dulu baru mendesain. Desain itu disesuaikan dengan membuat, itu yang salah gitu. Karena kalau kalian membuat dulu baru desain, ada kemungkinan desain yang kalian buat akan diubah lagi dan kalian akan membuat lagi dari awal, atau ada perubahan seperti itu. Terutama nanti kalau ketika membuat tugas akhir, itu sesuaikan disesuaikanlah dengan proses yang seharusnya, karena itu akan membantu kalian bisa menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu. Karena yang selama ini yang terjadi, kadang mahasiswa membuat dulu, kemudian dicek oleh dosen, ternyata tidak buat desain yang sesuai, harus dirombak lagi. Nah, itu buat lagi, beratnya di situ. Makanya perlu ada desain dulu ya. Seperti itu pengurutan aktivitas. Nah, di sini ada tipe ketergantungan, ada mandatory, ada discretionary, dan eksternal. Ini mencakup hubungannya, ada yang sering di sini ada tiga. Kita teruskan aja. Masuk ke diagram jaringan. Yang di sini diagram jaringan merupakan teknik yang digunakan untuk memperlihatkan pengurutan jaringan. Dimana ketika kalian kemarin sudah belajar WBS, nah di sini dari WBS tersebut, supaya kita bisa mengelola manajemen waktunya itu kalian membuat sebuah diagram jaringan. Dimana di sini kita akan belajar dua diagram jaringan, yaitu yang pertama formatnya AOA, Arrow Diagramming Method, dan yang kedua Precedent Diagramming Method. Bedanya sama AOA dan PDM itu adalah, kalau AOA namanya juga Row Diagram Method. Row itu panah,
sehingga panahnya itu adalah suatu aktivitas. AOA itu bisa disebut activity on earth. Aktivitasnya itu berada di dalam panah. Bentuknya seperti ini. Aktivitas itu ada di sini ya. Di sini itu aktivitas. Sedangkan ini hanya titik. Titik sini ini itu adalah menentukan sebelum dan sesudahnya apa. Yang menentukan dia awal dan akhirnya ya. Itu titik. Nah, titik di sini ada berbagai macam bentuk. Ada yang satu dengan yang lainnya saling terhubung. Nah, ini yang di sini. Ini yang titik-titiknya bergaris ini disebut dummy. Dummy itu dia aktivitas yang ada tetapi tidak langsung berpengaruh. Nanti kita ada contohnya. Nah, di sini ada gambar diagram yang untuk dia setelahnya suatu aktivitas itu ada dua aktivitas lagi misalkan. Nah, itu dipecah bisa atau 3 boleh. Nah, di sini dimana kalau AOA itu di panahnya itu ada suatu kegiatan, sedangkan yang I dan J itu hanya titik yang menentukan awal dan akhir suatu kegiatan. Dimana nantinya titik ini itu bisa dibuat lebih kompleks lagi isinya, dimana nanti waktu itu bisa ditaruh di situ. Waktu ini kan iya, itu bisa ditaruh di situ ya, dimana itu nanti ada yang namanya, nanti kalian akan belajar di sini. Ini node-nya misalkan I, ini waktu, ini juga waktu. Nah, yang nggak boleh itu yang bentuknya silang seperti ini, nggak boleh. Kalau mau ada yang dua aktivitas, ada yang satu, itu nanti pakainya dummy. Kayak, nah kayak ini, kalau misalkan ada yang satunya, yang A itu hanya butuh 1 ke C, kemudian B itu kalau mau ke C butuh ada satu tambahan satu aktivitasnya, pakainya dummy, nggak bisa pakai silang ya. Karena ini kenapa kok Bu ini kan bisa jadi ini waktu, nggak bisa, karena kalau kalian melihat itu ini ya, durasinya itu segini. Misalkan ini durasinya sama ya, misalkan ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, itu akan bersamaan, dan ini biasanya nggak ada durasi, udah habis. Oke. Kemudian nah ini kan kegiatannya ada yang kayak gini ya. Nah, yang saya bilang tadi titik itu ada ES, ada LS, EF, LF. Titik yang sebelumnya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Early start berarti mulai dulu. Kemudian mulai terakhir. Mulai duluan, mulai terakhir ya. Ingat saya bilang terakhir, apapun ya ada duluan, ada terakhir. Sama dengan yang F itu ada selesai duluan sama selesai terakhir. Kenapa bilangnya terakhir bukan akhir ya? Terakhir berarti bisa jadi ada kegiatan sebelumnya yang lebih dari 1 yang dinilai adalah terakhirnya dia kapan. Kalaupun 10 berarti yang paling akhir dari 10 aktivitas sebelumnya itu apa? Itu yang terakhir. Sama dengan duluan, yang paling dulu itu apa? Mau ada 10 aktivitas, yang paling duluan selesai itulah yang dimaksud. Jadi eling ya, bukan, jangan melihat itu sebagai
ketika itu nyambung duluan terus langsung ditulis, enggak. Kalian cek dulu ada kemungkinan duluan yang mana, baru kalian pilih. Itu ya. Fungsinya itu. Itu dari sini sudah. Kemudian ini kan dummy ada ya. Kemudian di sini dalam membuat AOA yang pertama dilakukan adalah mengkaji, mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan dan memecahkan menjadi kegiatan yang merupakan komponen proyek. Kalau mau tahu caranya untuk membuat aktivitas, ketika kalian sudah membuat WBS kemarin, bentar. Kalau kalian buat WBS kemarin, misalkan kan ada titiknya ya. 1 kegiatannya A, aktivitas bla 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 ya. Terus 2 ada yang 1.1. Anggap aja yang 1 dulu. Itu kalian pakai yang panah yang pertama. Karena dia mulainya dari situ kan. Kalian juga harus memperhatikan kegiatan sebelumnya sama setelahnya apa. Misalkan dari A ini di breakdown lagi menjadi kegiatannya misalkan B, kemudian C. Ya sudah, berarti aktivitasnya kalau di sini itu saling mempengaruhi, langsung aja pakai yang ininya ya. Yang 1.1-nya itu di aktivitas pertama. Misalkan aktivitasnya A itu adalah 1.1. Dia kan ada durasinya kan. Nah, itu durasinya kalian bisa tulis di samping misalkan 1, atau di bawah misalkan kalian tulis durasi biar enggak, itu biasanya bagus sih kamu toh, tulis aja di bawah ya, gitu ya. Kalaupun saya tulis di samping itu tetap namanya durasi, logikanya itu. Nah di sini kan yang paling gampang, dia ada sama dengan 4, berarti durasinya di 4. Kemudian D itu nama aktivitasnya. Dari sini jelas ya. Kalau kalian sistemnya saling terhubungnya itu terus, itu kemungkinan kalian akan lurus saja. Tapi kalau misalkan ada setiap kegiatan ada yang harus loncat-loncat, itu nanti akan buat jadi seperti ini. Nah makanya ketika kalian membuat WBS, usahakan kalau kegiatan itu tidak berpengaruh dengan kegiatan lain, ya udah kalian nggak usah dimasukkan semua jadi lurus, bisa kok. Misalkan antara mendesain tampilan dengan membuat database itu kan nggak saling bergantung toh. Sesuaikan dari desain itu kan, ketika membuat desain aplikasi itu kan ada desain untuk database, desain tampilan, desain web. Nah itu kan tidak saling terpengaruh, tapi dihubungkan dengan desain aplikasi. Ketika membuat database, membuat tampilan, itu kan bisa dikerjakan bersama-sama. Nah itu bisa nanti pecah jadi 3. Jadi silakan dicek lagi WBS kalian. Ketika kalian buat WBS, aktivitas sebelumnya dan sesudahnya dicek lagi, biar bisa lebih lebih singkatnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi nggak usah saling lurus gitu ya. Kalau lurus memang gampang gitu, tapi waktunya nanti akan lama. Tuh, itu kalau AOA kan aktivitasnya itu di panah. Kalau PDCM itu malah di titiknya tadi, di titik. PDM itu di titik, dimana dia ditulis aktivitas itu di note. Dimana di sini setiap note memiliki peristiwa awal dan akhir. Ya kayak di sini ya ada awal dan akhir. Tetapi di sini dia aktivitas sebelumnya dia tuliskan di note, deskripsinya dia tulis juga di note. Dimana sama ya, kalau PDM itu sama, dia ada ES, LS, EF, LF juga ada. Aktivitas D-nya ada, nomor nama juga ada sama. Cuma bedanya kalau AOA di panah, kalau PDM itu di titiknya tadi, di titik awal dan akhir ya, titik ini. Kemudian kalau PDM itu nomor, jadi nomor
kemudian masuk ke ESLS, EFLF itu taruh dalam satu not gitu, makanya dia tulisannya besar. Nama kegiatan, kurun waktu semua taruh situ ya. Kalau di AOA itu kan kegiatannya ditaruh di panah, ESLS itu ditaruh di note gitu, EFLF di note selanjutnya. Kalau ini enggak, di satu titik, satu note itu isinya semua, makanya dia gambarnya itu besar ya. Kalau di sini agak terlihatin ya, dia agak banyak, makanya dia pakai singkatan. Nah, supaya tahu singkatannya seperti apa itu perlu ada deskripsi, sama juga awal juga perlu ada deskripsi aktivitas gitu ya. Itu PDM itu sama seperti AOA itu, ini kan kelihatannya agak ribet ya, makanya ini jarang sekali dipakai untuk aktivitas yang banyak sekali. Tapi kalau aktivitasnya kecil itu cukup, yang misalkan aktivitasnya nggak kurang dari 10, itu lebih kelihatan semua aktivitas, termasuk kalau kita baca cukup satu ini sudah cukup. Kalau di AOA itu memang dipakainya untuk yang aktivitasnya kompleks, banyak, sehingga fungsinya itu adalah untuk mencari waktu yang efektif, karena nanti kan untuk perhitungannya itu ada yang namanya ada waktu yang menjadi durasinya yang harusnya sampai berapa lama, itu bisa disingkat dengan menggunakan AOA itu tadi. Karena ya kalau AOA itu kalian sama seperti WBS itu kalian harus cek dulu mana aktivitas yang berhubungan sama enggak. Kalau enggak, kalian kalau perlu dipecah aja. Itu kalau di awal kelihatan. Nah, kita kasih contoh ya, pakai AOA aja. Kita anggap aktivitasnya ABCD aja ya. Kita membuat ini dia akan lebih waktunya bisa lebih maksimal. Itu di sini ada titik sampai 8. Kita pakai yang ini dulu aja, yang gampang dulu aja. Nah, untuk aktivitas yang A, kita kan startnya dari 1 itu anggapnya belum ada durasi waktu. Kalau mau ke ini notnya 2 ya, kita langsung pakai yang ini aja. Ini notnya 3, ini notnya 4. Karena kita mulainya dari belum ada apa-apa, jadinya 0 ya. Waktu sebelumnya itu 0, waktu yang early-nya 0, yang duluannya 0, yang terakhir juga 0. Masuk ke sini, ini kan 1 hari. 1 hari karena di sini 0, ini 0 ya, nggak ada yang pengaruh lagi, sama ya nilainya. Ini juga sama, ininya 3 toh. 2 berarti ini ya 2, ini 2. Yang ini 3, ini berarti ya 3, ini 3. Dia baru berubah ketika masuk ke 5. 5 itu dipengaruhi 4, D dipengaruhi dipengaruhi D sama E. D itu 4, E itu 5. Kita nyoba, kalau di sini 4 ya, 4 ini 5 kan, ini waktu estimasinya ini. Kita hitung dulu. Kalau ngitung jangan dari atas tapi dari bawah ya. Ini ditambah ini adalah 5. 1 tambah 4, 5. Kalaupun ininya sama, kalian lihat pokoknya dari bawah dulu. Karena ini
kalau kita membaca itu kan dari yang paling terakhir ditambah durasi kan. Oke, udah habis. Jadi 2 tambah 5 jadi 7. Jadinya ini adalah 5 dan 7. Udah, dari sini udah selesai ya. Oke, makasih. Sekian. Kita nanti langsung ke sesi tanya jawab. Di sini siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ayo. Oke, Mas Rian, apa? Contoh penggunaan dummy itu gimana? Contoh penggunaan dummy. Saya langsung jawab aja dulu ya. Di sini kan ada, nah, dummy itu terjadi kadang karena ada milestone. Bisa jadi dia milestone. Milestone itu dia yang tadi aktivitas ada, bagian dari aktivitas, tapi dia juga disebut dengan suatu aktivitas, tetapi dia bagian dari aktivitas lain yang tidak ada durasinya, seperti itu. Atau yang kedua adalah dia ada durasinya, cuma mana tadi daminya? Dami tadi mana? Dia ada durasinya, cuma di sini gini ya, konotasinya itu yang butuh hanya C, D nggak butuh, karena kita nggak bisa pecah ini. B itu gini ya, B itu berhubungan langsung dengan D, tapi C itu juga butuh D. Nah, C itu kan juga butuh B, tapi gimana cara ngubungin titik B ke C kalau langsung geret 2 kan nggak mungkin. Nah, ingat ya, ini titik ya, berarti kalian kan nggak mungkin geret ke sini juga. Itu kan kalau setiap kalian geret panah itu berarti satu aktivitas. Karena B itu dibutuhkan C, B itu dibutuhkan D, tetapi B itu hanya hubungan aktivitasnya itu hanya bisa salah satu. Berarti satu yang lainnya adalah gitu. Jadi dia nggak ada durasinya, tetapi bagian dari situ. Paham? Paham ya? Oke, next. Ayo Mbak Revi apa? Iya Bu. Ya. Kenapa pada saat membuat diagram itu tidak diperbolehkan berbentuk silang? Silang yang kayak gini ya? Yang silang tadi ya? Yang ini? Ini hubungannya sama dummy tadi. Jadi silang itu kalau dari gambarnya aja ya, kayak untuk kita melihat ini, itu kalau secara garis lurus itu ya, itu antara aktivitas yang panah yang A dan B itu kan ini hanya berhubungan dengan ini hanya berhubungan dengan ini. Ini kan orang akan bisa mengkonotasikan di sini itu ada kegiatan lagi aktivitasnya. Jadi supaya tidak ada kerancuan, karena kan apalagi jumlahnya banyak, itu harus panah itu harus jelas. Nah, supaya kan kadangkala kalau ini sulit berhubungan langsung itu, tapi kita butuh yang kayak tadi itu, solusinya adalah dengan membuat dummy tadi ya. Solusinya salah satunya adalah membuat dummy, sehingga membuat tampilannya itu lebih mudah dibaca dan tahu hubungannya itu ya. Jadi hubungannya sama dari dummy kan, supaya nggak silang-silang tadi. Ini kan bisa jadi juga silang toh ke C. Aktivitasnya misalkan terutama kalau untuk natanya banyak itu, nah itu salah satu caranya adalah membuat sebuah dummy untuk menghubungkan itu, supaya selain lebih rapi, mudah dipahami juga. Dan ya kalian sendiri kalau melihat ini juga pasti pusing ya kalau jumlahnya banyak. Nah, harusnya yang mudah dipahami seperti itu. Kalau disilang misalkan 2 langsung ke 7 dari titik 0, misalkan ada aktivitas yang namanya G, itu butuh A itu harus bisa ke I, dari A itu bisa langsung ke I itu butuh A, itu kan harusnya ditarik ya satu aktivitas, tapi kan itu kan nggak mungkin. Nah kalian bisa pakai dummy misalkan 2
ditulis dami ketiga, 3 ditulis dami keempat, seperti itu bisa. Atau 3 ke 7 langsung dibuat dami tik 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 tik, bisa. Sehingga nggak langsung set titik 2 ke 7 gitu deh ya, pakai dami lebih mudah dipahami. Udah, oke, sekian pertanyaannya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.